ke pengajaran bunyinya. Saya lihat dari makalah siapa ini, Jihan dan kawan-kawan tidak memakai indikator yang di RPS ya. Tidak apa-apa sih, tidak apa-apa. Yang penting bahan kajiannya itu ya mengarah ke pengajaran bunyi. Cuma nanti untuk bagian yang di RPS nanti akan saya coba sampaikan. Mudah-mudahan sinyalnya bagus untuk menambah pengetahuan teman-temannya. Baik, pemakalannya sudah hadir? Sudah, Ustaz. Nah, oke, siap. Siapkan, silahkan. Waktu dan kesempatan diberikan kepada pemakalah. Tutup ya kameranya biar kalian lebih fokus. Ayo Alfat dibuka. Iya. Suara saya terdengar ya? Terdengar. Wadih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati dosen pengampu Ustazah Susiawati Abdullah MPD, dan yang saya banggakan teman-teman kelas PBA ini. Pada kali ini kami akan mempresentasikan atau memaparkan mengenai pengajaran bunyi. Adapun anggota kelompoknya, yang pertama Jihan Afifah, yang kedua Nur Alfat, dan yang ketiga Sofi Baitila Sidkiyah. Langsung saja, mari kita buka presentasi pada kali ini dengan bersama-sama berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya untuk presentator pertama yaitu kepada Sofi Baitila. Baik, terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih Alfat. Di sini kita akan menjelaskan tentang pengajaran bunyi ya. Sebelumnya, bahasa Arab adalah serangkaian simbol-simbol yang tersusun sistematis sebagai perantara orang-orang Arab untuk menyampaikan maksud kepada lawan bicara mereka saat proses komunikasi berlangsung. Melalui pendekatan struktural, bahasa Arab dinilai sebagai sesuatu yang memiliki komponen-komponen kebahasaan, yaitu al-aswat, al-mufrodat, dan at-tarkib. Ketiga komponen tersebut dapat dipisahkan menjadi sebuah unsur yang berdiri sendiri. Nah, apa itu pengajaran bunyi? Pengajaran bunyi adalah metode pembelajaran membaca permulaan dengan menyuarakan huruf konsonan. Bunyi ini diletakkan di depan atau di belakangnya. Dalam tata bahasa tradisional, huruf konsonan disebut huruf mati. Dalam bahasa Arab, bunyi disebut juga dengan al-aswat. Al-aswat merupakan kata dalam bahasa Arab yang berbentuk jamak. Kata itu berasal dari kata sultun, yang memiliki makna suara atau bunyi. Sedangkan ilmu al-aswat, yaitu ilmu bunyi, adalah disiplin ilmu bahasa Arab yang mendara sistem bunyi. Menurut M. Tontowi, ilmu ini mengkaji tentang suara dan berbagai bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jika dikaitkan dengan pembahasan ini, ilmu al-aswat adalah ilmu yang menitik beratkan pembahasannya pada suara dan bunyi-bunyi yang diucapkan langsung oleh penutur asli bahasa Arab, yaitu orang-orang Arab. Jadi, jika ilmu tersebut dimaksudkan mengkaji unsur bunyi atau suara ke dalam bahasa Arab, maka hal itu berkaitan erat dengan tepat-tepatnya pelafalan,
benar tidaknya intonasi, dan pencedaan dalam menyuarakan huruf atau kalimat. Sedangkan Ahmad Syayuti Anshari Nasution mendefinisikan ilmu al-aswat adalah ilmu yang mempelajari tentang proses menghasilkan atau produksi, penyampaian atau perpindahan, dan penerimaan bunyi bahasa. Bisa dipahami bahwa ilmu al-aswat berisi kajian mengenai bunyi-bunyi bahasa Arab, khususnya bagaimana suatu bunyi bahasa Arab itu diucapkan dengan fasih sesuai dengan penuturan pemilik bahasa dan bagaimana kita mampu memahami ketika suatu bunyi bahasa Arab itu diucapkan. Selanjutnya ada pembagian ilmu al-aswat. Yang pertama yaitu fonetik. Fonetik adalah salah satu cabang linguistik yang mengkaji bunyi bahasa. Ciri dari kajian ini adalah tidak mempedulikan peran sesuatu bunyi, akankah bunyi itu mempengaruhi pemaknaan atau tidak mempengaruhi. Kemudian, menurut urutan proses terjadinya bunyi, bahasa itu dibedakan adanya 3 jenis fonetik, yaitu yang pertama, fonetik artikulatoris, yaitu mengkaji mekanisme organ-organ bicara manusia dalam menghasilkan bunyi bahasa dan pengklasifikasian bunyi-bunyi itu. Yang kedua, ada fonetik akustik, yaitu fonetik jenis ini mengkaji dan berasumsi bahwa bunyi bahasa merupakan fenomena bersifat fisis atau gejala alam. Penelaahan akan dilakukan pada aspek-aspek bunyi, yaitu pada getaran, amplitudo, intensitas, dan timbrenya. Yang ketiga ada fonetik auditoris, yaitu merupakan cabang fonetik yang menyelidiki bagaimana cara penerimaan suatu bunyi bahasa oleh telinga si pendengar. Berdasarkan ketiga jenis fonetik tersebut, yang paling dominan berhubungan dengan dunia linguistik adalah jenis fonetik artikulatoris. Sebab fonetik inilah yang berkenaan dengan pembahasan mekanisme bunyi-bunyi bahasa itu diproduksi oleh seseorang. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Nur Alfat. Ya, baik. Terima kasih, Madam Sofi. Untuk pemateri kedua dari Jihan. Ya, kepada Jihan dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Alfat. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu fonemik. Fonemik yaitu satuan bunyi terkecil bahasa yang memiliki peran untuk memberikan perbedaan dalam memaknai suatu bunyi. Terutama ketika bunyi itu dirangkai dengan bunyi yang lain membentuk satuan bunyi yang lebih besar. Misalnya, ketika kita menyebutkan bunyi kata tali dan tari, bisa diketahui bahwa unsur pembedaan terletak pada bunyi ketiga, yaitu I dan R. Dengan demikian, bunyi I dan R merupakan fonem yang berbeda di dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, pembagian al-aswat. Pembagian al-aswat, yaitu yang satu syawamid atau bunyi konsonan. Dengan mengetahui dan mempelajari huruf-huruf konsonan bahasa Arab, seorang guru akan sangat terbantu karena hal ini merupakan salah satu pengetahuan dasar untuk mengajarkan al-aswat. Pengetahuan cara pengucapan huruf tersebut, makhrajnya, dan keadaan hams maupun jamnya merupakan pengetahuan berikutnya yang harus diketahui guru. Selanjutnya, tujuan pembelajaran al-aswat. Tujuan pembelajaran al-aswat menurut Aziz Syafruddin Syafrawi dan Hasan Saifullah mengungkapkan setidaknya terdapat 3 tujuan sesuai dengan jenis pengajaran bahasa atau pengajaran perspektif, pengajaran produktif, dan pengajaran deskriptif. Pada jenis pengajaran perspektif, tujuan pengajaran al-aswat yang hendak dicapai adalah memperbaiki cara pengucapan siswa pada bahasa pertama atau mengubahnya ke cara pengucapan bunyi pada bahasa yang baru dipelajarinya.
Berbeda pada jenis pengajaran produktif, yaitu melatih kecakapan pelafalan bunyi huruf baru yang sama sekali tidak ditemukan dalam bahasa pertamanya. Selanjutnya, metode-metode pembelajaran Al-Aswad. Yang ke-1, metode phonetic method. Phonetic method atau metode fonetik dikenal pula dengan istilah metode ucapan atau oral method karena dianggap sebagai penyempurnaan dari metode langsung, maka disebut pula sebagai reform method. Pembelajaran menggunakan metode ini menitik beratkan latihan pada keterampilan al-istima dan keterampilan al-kalam. Metode fonetik lebih berfokus pada melatih keterampilan mendengar dan berbicara. Meskipun demikian, dapat juga dikombinasikan dengan kegiatan membaca dan menulis. Adapun contoh penerapannya dalam pengajaran di dalam kelas adalah sebagai berikut. A. Guru menuliskan suatu kata sebagai permulaan pembelajaran. B. Kata tersebut ditulis sebanyak 3 kali dengan menggunakan bentuk tulisan yang berbeda, yaitu huruf hijaiyah, notasi fonetik, dan alfabet untuk mendeskripsikannya. Selanjutnya, yang kedua, meme method. Meme method merupakan kependekan dari mimicry memorization method, artinya metode meniru dan menghafal. Metode ini pertama kali dirancang oleh ahli-ahli ilmu bahasa di Universitas Michigan pada tahun 1939. Sebuah lembaga berkonsentrasi dalam pendidikan dan pelatihan guru-guru bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau asing berhasil mereka kembangkan. Lembaga itu menetapkan aturan dasar linguistik bersifat sistemis dalam pembelajaran bahasa. Tata bahasa menjadi tolak ukur dan menganjurkan pembelajaran oral. Kemudian pembiasaan berbicara, membaca, dan menulis. Berbagai bahasa diperkenalkan melalui ujaran dan ujaran didekati dengan struktur. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih Jihan. Kemudian selanjutnya pemateri ketiga yaitu saya sendiri. Kelebihan dari metode fonetik dalam mengajarkan dan melatih al-aswad diantaranya: 1. Siswa memiliki pengetahuan yang baik tentang al-aswad, terutama bagaimana mereka melafalkan suatu bunyi bahasa. Yang kedua, siswa mendapatkan perhatian penuh dari guru, karena guru berkonsentrasi pada bagaimana siswa berproses di dalam kelas selama pembelajaran. Yang ketiga, metode ini telah terbukti efektif mencapai tujuan pembelajaran al-aswad. Apa sih salah? Yang mana, Pak? Tadi coba mundur. Coba dilihat dia aja slide-nya. Ini tadi ini, sekarang maju coba. Berarti ini. Berikut disajikan kekurangan-kekurangan metode audiolingual. 1. Terdapat kecenderungan siswa melafalkan bunyi-bunyi kata yang dicontohkan oleh guru, tidak dengan memahami makna katanya. Hal itu dilakukan sebagai respon normatif antar siswa dan guru dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, latihan al-aswad yang berbentuk pengulangan-pengulangan atau sistem drill seringkali membosankan jika guru tidak pandai-pandai mengemasnya dengan baik. Dampaknya, pemahaman kaidah-kaidah pembahasan menjadi terhambat. Yang ketiga, sikap aktif yang ditunjukkan siswa merupakan suatu hal yang semu, karena tidak datang dari inisiatif sendiri, baik ujaran-ujaran berbentuk pertanyaan maupun jawaban.
Kesemuanya berasal dari guru. Kemudian metode audio lingual atau MIMEM ini juga memiliki kelebihan, diantaranya 1. Dengan adanya sistem latihan drill dan peran guru sebagai pemberi contoh, penilai, dan pengarah pemahaman dan pelafalan siswa, maka siswa-siswa akan memiliki kemampuan pelafalan yang baik. 2. Siswa-siswa mampu melakukan komunikasi dengan baik karena latihan mendengar bunyi yang diujarkan guru dan berbicara, atau pelafalan bunyi, kata, dan kalimat dilakukan secara intensif. Kemudian kesimpulan, pemahaman dan penguasaan materi al-aswat memberikan peranan penting dalam dua keterampilan bahasa ini, yakni maharoh al-istima dan maharoh al-kalam. Dengan pemahaman yang sempurna dan pelafalan yang fasih, seseorang akan mampu mendengarkan dan memahami simbol-simbol bunyi yang diujarkan oleh seseorang yang lain. Itu tandanya proses mendengar telah berjalan dengan baik dan keterampilan mendengar telah mampu dikuasai. Begitu pula dalam keterampilan berbicara, ketika seseorang yang berbicara bahasa Arab mampu memahamkan mitra bicaranya terhadap apa yang ia katakan, hal tersebut merupakan tanda bahwa proses berbicara telah berjalan dengan baik dan keterampilan berbicara telah mampu dikuasai. Ya, mungkin itu saja pemaparan materi dari kami bertiga. Untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan melalui kolom chat atau mungkin on mic juga tidak apa-apa. Kurang lebihnya seperti itu. Hada wallahu yar'ana wa yafaduna walhamdulillahirabbil alamin. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan bertanya. Ya, silakan diskusikan. Juga jangan lupa dituliskan juga di kolom chat ya supaya kita bisa bahas bersama-sama. Pertanyaannya ditulis di kolom chat juga. Ya, mungkin bisa kalian buka lagi slide-nya ya. Slide yang tadi sudah dikirim dari tim kami. Mungkin biar ada pertanyaan ya. Jadi bisa kalian baca ulang sekilas. Mungkin ada yang ingin tanyakan, silakan ditanyakan saja. Ayo Nurul, Lila. Ya, Hilda, Hilma mungkin atau Lutfia, Hakiki atau Akmal ingin bertanya. Biasanya Akmal rajin bertanya di mata kuliah yang lain nih. Ayo Akmal bertanya lagi Mal. Raffi juga. Ya, silakan bertanya ayo. Kalau nggak ada yang bertanya ini lama-lama bisa ngantuk ini kita semua. Karena di kamar ada kipas, duduk, wah bisa-bisa ngantuk. Jadi ayo silakan bertanya nggak apa-apa. Nanti insya Allah kita cari jawabannya. Usahakan. Dari Mia, ya Mia mungkin ingin bertanya. Dari Masya atau Irsyad itu. Perlu dipanggil Akmal Al-Azam. Silakan ajukan pertanyaan.
Akmal mana Akmal? Akmal mungkin jaringan ya dia ya? Atau gimana Akmal? Bisa, Nur Arifah, silakan ajukan pertanyaan. Atau pendapatnya boleh ya, tidak harus nanya juga. Iya, benar-benar. Jadi jika ada yang ingin bertanya disilahkan, ada yang ingin berpendapat, mau masukan, ya silakan, nggak apa-apa. Dari Khairul Nisa, dari Irsyad. Irsyad tadi mau bertanya ya kayaknya deh. Dari Lutfia, Raffi, terus kemudian Mumiatul Mutaharo dari Mia. Jika ingin bertanya atau berpendapat, gitu. Silahkan ya. Pertanyaannya yang belum difahami saja. Pertanyaan dasar juga nggak apa-apa kok. Pertanyaan dasar nggak usah yang rumit-rumit dulu. Nanti kalau ada pertanyaan yang rumit-rumit, langsung bisa kami cari. Kalau belum ketemu nanti kami lempar ke Ustazah pertanyaannya. Cuma kami usahakan terlebih dahulu dicari. Seperti itu. Ya, siapa? Hilda. Hilda mau bertanya. Ingin bertanya. Arifah, ini kalau saya nggak begitu aktif berbicara, ini kemungkinan ngantuk ini. Aduh. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti saya berikan tugas untuk menjawab beberapa pertanyaan. Wadaw. Makanya silahkan bertanya ya. Ilma nggak apa-apa, bertanya aja Ilma. Ilma mau nanya. Bertanya itu bukan berarti tidak paham ya, justru karena paham dia bisa bertanya. Ya Ilma. Pertanyaannya, media pembelajaran seperti apa yang cocok untuk pengajaran bunyi? Good question. Gimana Pak, terdengar pertanyaan saya? Iya terdengar. Jadi mungkin jika ada yang bertanya gitu, nanti sekalian saya ketik gitu ya. Kalau kalian belum bisa ngetik. Jadi pertanyaannya tadi dari Ilma, media pembelajaran apa yang cocok atau yang tepat untuk pengajaran bunyi? Begitu ya? Ya, saya ketik dulu ya. Iya, siapa lagi yang ingin bertanya? Sembari menunggu apa dari kelompok kami mencari jawaban, mungkin ada yang ingin tanyakan lagi dari kalian atau berpendapat, nggak apa-apa kok. Minimal 3 pertanyaan ya. Kalau kurang dari 3 pertanyaan, saya kasih tugas ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Wadaw. Ya Irsyad, nggak apa-apa Irsyad, bertanya aja Irsyad. Udah paham juga boleh ditanyakan lagi. Biar lebih paham mungkin ya. Khairul Nisa, Hakiki, ya. Ya dipersilahkan jika ingin bertanya. Kemudian berpendapat, ya boleh. Aduh, ayam kukuruyuk terus ayam. Waduh, Masya Allah, pertanyaan dari Irsyad. Bagaimana cara yang mudah untuk mengatasi pelajar yang kurang fokus dalam pengajaran ilmu bunyi? Pertanyaan yang luar biasa ini. Ini pertanyaan limited edition ya. Baik,
Saya masukkan dulu ya pertanyaannya. Ya, sudah ada penanya ketiga ya. Sudah 3 pertanyaan. Berarti selamat kepada lolos. kalian. Berarti Lolos dari pertanyaan-pertanyaan saya. Ya, silakan. Penanya ketiga ya, dari Raffi. Apakah efisien jika pengajaran bunyi dilakukan dalam on class atau mungkin dari daring seperti sekarang ini? Oke. Baik, tiga pertanyaan tadi kami tampung terlebih dahulu ya. Sebentar, mohon ditunggu. Mohon bersabar. Sophie mau jawab, coba punya Ilma. Ilma? Iya, Ilma. Ilma ada nggak nih? Apa Aika Hamam ya? Iya, tadi Ilma barusan izin kalau tadi bilang astazin ilal hamam, izin ke kamar mandi sebentar. Mungkin cuci muka kali ya, karena ngantuk juga. Jadi izin ke kamar mandi sebentar tadi Ilma. Ya, tidak apa-apa, nanti sampaikan ke Ilmanya secara pribadi kalau dianya belum ini sampai juga, dia nggak terlalu lama nunggu. Oke, baik sudah. Ya, oke, baik. Ya, ada pertanyaan lagi atau tidak? Ini jawab punya Ilma dulu berarti sudah. Oke, gimana Alfat? Ya, silahkan. Tadi kan kata Ilma, media pelajaran apa yang tepat untuk pengajaran bunyi. Berarti kalau kayak gitu, media audio yang berkaitan erat dengan indera pendengarannya kan. Kayak misalkan seperti radio, tape recorder, telepon, ataupun laboratorium bahasa. Pokoknya yang berhubungan dengan audio gitu ya. Yang bisa menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerimaan pesan. Gitu kurang lebihnya sudah. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan
audio, alat-alat yang bisa mengeluarkan sumber bunyi gitu. Itu bisa menjadi media pembelajarannya. Tinggal kita menyesuaikannya aja sudah gitu. Kurang lebihnya begitu, teman-teman. Ada yang ingin menambahkan? Oke, sudah bagus jawabannya. Cuma nanti tinggal ini aja, bagaimana di Indonesia, apakah hal tersebut sudah berlangsung, misalnya tentang itu ya, radio dijadikan sebagai media pembelajaran bunyi. Apakah di Indonesia sudah digunakan atau belum? Kalau misalnya belum, berarti ya PR bagi kalian ya, bagi nanti calon-calon guru nih, dimanfaatkan karena pembelajaran keterampilan berbahasa itu ya berbeda-beda tujuan. Kalau misalnya keterampilan istimak berkaitan dengan bunyi, itu beda pembelajarannya dengan keterampilan yang lain, kalam, kitabah, atau ya sudah bagus, cukup jawabannya. Silakan, mungkin ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan. Kalau dirasa cukup, silakan lanjutkan menjawab atau membahas pertanyaan selanjutnya. Raffi, ada Raffi nggak? Hadir. Oh iya. Pertanyaannya ya, apakah efisien jika pengajaran bunyi dilakukan dalam on class seperti sekarang ini gitu ya? Dari materi yang ada untuk pengajaran bunyi ini efisien dalam masa pandemi sekarang ini. Mengapa? Karena pada pandemi sekarang ini sebagian besar entah di tingkat dasar, kemudian SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, sebagian besar dilaksanakan secara daring. Jadi untuk pengajaran bunyi ini memang sangat dibutuhkan, karena jika kita semua belajar hanya melalui WhatsApp group, kemudian classroom saja, tanpa adanya meet pertemuan seperti sekarang ini, tanpa adanya Zoom, tanpa adanya Google Meet, tanpa adanya bunyi, tanpa adanya interaksi satu sama lain, itu kurang maksimal. Jadi untuk pengajaran bunyi ini dilaksanakan secara daring seperti sekarang ini sangat efisien seperti itu. Walaupun sebenarnya kita harus on cam keseluruhan agar bisa melihat satu sama lain, walaupun kita tidak tahu body language, tidak bisa melihat body language. Mengapa? Karena yang terlihat hanya orang itu saja tanpa mengetahui apa yang sedang dilakukan, kemudian hanya bisa melihat mendengar dia berbicara, seperti itu saja. Tapi di masa pandemi ini untuk pengajaran bunyi sangat efisien dilakukan seperti sekarang ini, daring. Kurang lebihnya begitu. Jika ada yang ingin menyanggah atau menambahkan, dipersilahkan.
Terima kasih. Oke, saya langsung bahas saja ya, Bapak dibahas saja ini nih, apa yang dipertanyakan, kemudian apa yang dijawab oleh pemakanan. Karena nanti di akhir saya akan memberikan tambahan terkait isi makalah saja. Baik, apa yang ditanyakan Pak Raffi tadi ya, apakah efektif dan efisien gitu ya, pengajaran bunyi di kelas online. Sebenarnya kita kembalikan saja pada apa sih pengajaran bunyi itu yang diajarkan, kan terkait bunyi ya, yang berarti yang difungsikan adalah indera pendengaran seperti yang disampaikan Sofi tadi. Jadi maupun online ataupun offline, sebenarnya ya yang penting fungsi pendengaran bagus ya, artinya pendengaran siswa berfungsi dengan baik. Dan kalau yang online itu masalahnya ya jaringan. Kalau jaringannya bagus, lancar, ya nggak ada masalah gitu. Karena ini kan terkait semua metode pengajarannya. Kalau pengajaran bunyi efektif saja ya efisien ya. Artinya tergantung sinyalnya dan fungsi pendengaran si pembelajarnya itu baik. Yang jadi masalah itu justru ketika pembelajaran online untuk mata kuliah yang membutuhkan keterampilan menulis seperti hot kan gitu ya. Bagaimana ya ngajarin hot kan gitu dengan online. Makanya ketika kemarin ditawarkan mata kuliah hot, aduh, selain tulisan saya tidak sebagus yang pengajar sebelumnya, ya saya angkat tangan. Tapi kalau untuk yang aswat ya efektif saja ya. Artinya bisa mencapai target yang diharapkan. Tadi syaratnya 2. Ya, sinyalnya bagus dan pendengarannya bagus. Tapi tentu saja terkait gurunya ya. Artinya gurunya juga ketika menyampaikan, misalnya tanpa media nih, dia menuturkan, mengajarkan bunyi huruf-huruf bahasa Arab. Harus tepat, harus benar-benar fasih ya. Kalau misalnya dari gurunya merasa kurang fasih, maka harus memakai media pembelajaran. Misalnya tadi pakai tape recorder gitu. Rekaman apa, misalnya di HP, kemudian diputarkan, kan bisa-bisa saja. Ya. Iya. Oke, silahkan lanjut. Ada satu pertanyaan lagi saja. Silahkan. Iya. Enggak, maksudnya belum dijawab dari kami. Begitu masih dicari. Gitu. Mungkin Ustazah. Oh iya, ingin menjelaskan ya, nggak apa-apa. Pertanyaan dari Irsyad. Bagaimana cara yang mudah untuk mengatasi pelajar yang kurang fokus dalam pengajaran ilmu bunyi? Ini sebenarnya kalau masalah fokus, tidak fokus itu tidak hanya pengajaran bunyi ya. Semua bentuk pengajaran. Yang butuh fokus ya berarti ya harus konsentrasi. Apalagi kalau online ya berarti sinyalnya bagus kan gitu. Kalau dia bisa fokus, berarti ya materi yang disampaikan akan tercapai kepada pemahaman si pendengar kan gitu. Tadi kuncinya sama. Jadi jaringan yang bagus, konsentrasi. Kan. Kalau misalnya tidak bisa konsentrasi ya tidak bisa fokus, kan gitu ya. Intinya mah keseriusan dari peserta didik itu untuk mengikuti pembelajaran. Kalau misalnya ada yang mungkin kurang bisa fokus, ditanya apa masalahnya, kan? Apakah
masalahnya itu karena pendengarannya kurang, ataukah mungkin karena lingkungannya tidak kondusif, misalnya berisik, kan gitu. Baik kalau misalnya pembelajaran online seperti ini. Ya, jadi lihat situasi saja. Jadi guru bagaimana bisa mengatasi situasi supaya peserta didik bisa fokus kan gitu. Terkait pengajaran bunyi. Kalau bila perlu ya lebih divariasi, artinya hari ini atau pertemuan ini menggunakan media apa, misalnya audio pakai tape recorder dengan isinya penutur aslinya gitu misalnya. Kemudian pembelajaran selanjutnya bisa ditayangkan sebuah dialog misalnya gitu ya, dialog. Jadi divariasi saja supaya tidak bosan. Dan memang kalau pembelajaran bunyi itu kan yang dicapai itu kan pemahaman peserta didik, pemahaman siswa terkait apa yang dia dengar kan gitu ya. Kalau misalnya masalahnya itu pada si siswanya karena misalnya pendengarannya kurang, ya bagaimana disiasatinya? Apakah dia pakai earphone misalnya, atau mungkin mendengarkannya sambil dekat dengan HP kalau online ya. Tinggal dilihat situasinya saja, permasalahannya seperti apa, tinggal dicarikan solusinya supaya pelajar itu fokus. Kalau misalnya anak itu memang kurang bisa fokus, bagaimana caranya supaya dia fokus bisa dipelajari, misalnya kondisi dari atau bisa ditanyakan kepada orang tuanya, kenapa anak ini biasanya seperti apa gitu kegiatan di rumah kalau dia sedang menyimak itu, apa yang membuat dia bisa konsentrasi kan. Memang di sini semua bisa berperan ya. Artinya tidak hanya guru yang berkewajiban untuk menuntaskan atau menyelesaikan sebuah permasalahan, tapi bisa dikoordinasikan dengan berbagai pihak, diantaranya orang tua, teman-temannya, kan, atau dengan guru-guru yang lain. Misalnya ini si A ini kalau belajar biasanya fokus tidak. Kalau di saya mungkin anak ini fokus ya. Berarti kenapa, ada apa dengan pelajaran yang B ini, bisa ditelusuri ya. Artinya kalau ingin menemukan sebuah solusi, tidak dibiarkan ya. Iya saja, baik saja. Saya ingin bertanya, boleh saja? Ya silakan. Ya, berarti kalau untuk melatih kefokusan itu kan bisa ya Ustazah ya, agar bisa lebih fokus begitu. Namun ada kasusnya Ustazah, mungkin ini masih terkait dengan bunyi. Saya punya teman Ustazah, satu orang. Kemudian ada 3 orang yang menjelaskan A, menjelaskan B, menjelaskan C dalam waktu yang bersamaan. Dan teman saya ini bisa menyimpulkan semuanya itu tanpa keliru, tanpa mencampurkannya gitu. Tapi dalam satu waktu. Jadi 3-tiganya bercerita, dia mendengarkan dan dia bisa menyimpulkan apakah teman saya itu belajar juga mengenai bagaimana meningkatkan tingkat kefokusan atau bagaimana. Pernah ditanyakan ke dianya, kok bisa seperti itu? Saya belum nanya, saya baru tahu karena dari teman. Oh iya, ternyata benar teman saya ada 3 orang cerita, bahkan 4 juga bisa dia sembari ngerjain tugas. Nah itu fokusnya bisa, oh ini tentang ini, tentang ini, tentang ini. Paham banget gitu ya. Maksudnya tingkat kefokusannya tinggi. Apa itu perlu dilatih atau bagaimana sih? Kan ada sesuatu yang karunia ya. Ada sebuah karunia, ada juga yang bisa dipelajari atau dilatih kan gitu. Kemungkinan ya bisa ada 2 kemungkinan. Kalau misalnya kita belum menanyakan ke dianya gitu, bisa jadi memang dia punya kecerdasan di sisi itu, di aspek itu ya. Artinya setiap orang kan punya kelebihan masing-masing. Ada yang ketika membaca dia bisa cepat, bisa seperti seperti menyeken gitu ya, seperti men-scan
konteks yang dia baca langsung paham gitu. Ada yang kelebihannya dari pendengarannya, dia hanya bisa belajar atau bisa memahami pelajaran itu ketika mendengarkan kan tiap orang berbeda-beda kelebihan dan kurangannya Allah berikan kan gitu ya. Bisa jadi dia itu memang sudah Allah berikan sebuah keistimewaan, kelebihan, artinya bisa menangkap informasi dari berbagai arah dan memahaminya kan gitu. Tapi ada juga yang jangankan 3, 2, 3, 4 ya. Ada yang ngomong, dia dijelaskan dengan kata-kata itu seperti nggak masuk-masuk. Ada kan seperti itu. Dia pahamnya dengan membaca. Bisa jadi juga mungkin dia sering berlatih. Bisa jadi. Ya, bisa ada 2 kemungkinan berarti. Iya, ya, Ustazah. Syukran, Ustazah. Nah, lagi. Ada? Masih ada? Ya, masih ada yang ingin bertanya atau menambahkan dari mahasiswa? Ada atau tidak? Mungkin dari yang Nisa ya. Yang Nisa biasanya Anissa Nur Arifah, Nurul Fauzia, Hilda, itu. Saya nanya. Oh iya, Masya, silakan Masya. Nanya, tadi di kesimpulan kan ada ini ya. Mana tadi? Ada kata-kata seorang akan mampu mendengarkan dan memahami simbol-simbol bunyi yang diujarkan oleh seorang yang lain. Nah, simbol-simbol bunyi itu yang seperti apa ya? Bisa dijelaskan? Iya, oke. Diketik dulu ya sebentar ya. Saya ketik dulu. Biar di save. Iya, siap-siap.
Bagaimana? Udah ketemu jawabannya, makalah? Iya, gimana? Sofi, tadi Sofi. Ustazah, simbol bunyi itu kayak nada panjang pendeknya gitu. Tapi kalian tahu ya apa itu bahasa? Bahasa itu kan lambang bunyi, ya, lambang bunyi yang arbitrer, yang mana suka gitu. Karena pada awalnya bahasa itu kan dituturkan saja, dituturkan pada zaman atau zaman purba atau zaman apa, itu kan bahasa sebagai lambang bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi. Kemudian kan seiring dengan perkembangan peradaban manusia, maka dikenal dengan istilah tulisan kan gitu. Nah, lambang bunyi itu ya bisa berbentuk tulisan. Apakah huruf, kata, atau kalimat, ya kan? Ya, lambang-lambang bunyi dalam bahasa Arab itu kan itu dipelajari di ilmu al-aswat gitu. Ilmu aswat itu merupakan objek kajian dari salah satu subdisiplin linguistik yang mempelajari bunyi bahasa Arab. Karena kenapa bahasa Arab itu mengkhususkan pembahasan tentang bunyi? Itu karena memang bunyi dalam bahasa Arab itu mempunyai rumus tertentu ya dalam penerapannya yang berbeda dengan bahasa kebanyakan bahasa Latin ya. Itu bahasa-bahasa di Eropa, termasuk bahasa kita juga, karena ada beberapa huruf dalam bunyi, beberapa huruf yang kalau dibunyikan itu tidak dapat digantikan dengan bahasa yang lain, abjadnya gitu. Ya, seperti swad itu kan ada tidak di huruf abjadnya? Tidak ada kan? Adanya S saja. Nah, makanya ada istilah transliterasi. Untuk swad itu berarti S diberi titik satu di bawah. Kemudian huruf H juga. H itu tidak ada ya. H itu. Makanya H itu huruf H abjad ya, diberi titik satu di bawah. Kemudian huruf kho itu ada tidak dalam bahasa Indonesia? Tidak. Tidak ada, makanya ditulisnya KH kan gitu ya, huruf K dengan H. Begitu dengan go, sha. Kemudian apalagi huruf bod, bo itu huruf yang menjadi karakteristik bahasa Arab. Makanya kata Nabi kan ana afsahu man nataqa bid-dad. Saya adalah orang yang paling fasih dalam mengucapkan huruf dad. Karena huruf dad itu hanya ada di bahasa Arab. Jadi mahsya, lambang bunyi atau simbol-simbol bunyi adalah ya bahasa. Kalau misalnya dituliskan ya berbentuk tulisan gitu ya. Kalau misalnya per huruf ya berarti lambang bunyi itu ya huruf. Kemudian kalau dituliskan per kata ya berarti kosakata atau mufrodat. Ya, kalau misalnya berbentuk kalimat ya tarkib. Jadi lambang bunyi itu adalah bahasa. Itu ya. Iya, Ustaz. Oh, Masya. Iya, Cukup penjelasannya? iya cukup sudah. Ustazah. Berarti apa misalnya kata atau kalimat kemudian diucap didengar menjadi bunyi gitu. Berarti itu lambangnya begitu ya. Ya, lambang bunyi itu kan berarti bahasa. Ya, bahasa yang dituturkan itu menjadi lambang bunyi. Karena kita kembali pada definisi dari bahasa itu sendiri. Bahwa bahasa adalah
sistem lambang bunyi yang arbitrer, artinya mana suka. Jadi kalau misalnya mungkin dulu ya arbiter itu mana suka artinya kesepakatan gitu. Misalnya ini botol kan, yang bilang ini botol siapa? Itu kan kesepakatan orang Indonesia ya, botol atau bahasa Inggrisnya botol. Jadi kalau kesepakatan orang Arab, hadhihi qarurah, ya kan? Qarurah. Itu adalah bahasa lambang bunyi. Memang jadi kesepakatan dan digunakan oleh anggota masyarakat yang menyepakati bahasa itu. Bisa dipahami ya? Bisa. Syukur saja. Ini sebenarnya isi makalah kalian ini nanti bisa kepake di mata kuliah ilmu aswad. Aswad. Ada. Udah belum? Udah ada mata kuliah ilmu aswad? Belum. Belum. Nanti akan ketemu ilmu aswad. Terpisah sendiri. Atau dalam istilah umumnya itu fonologi Arab. Di sana akan dikaji bagaimana bunyi-bunyi dalam bahasa Arab itu dijelaskan, baik dari aspek sifat-sifatnya, tempat keluarnya, jenis-jenisnya. Ya. Ya, gimana kawan-kawan yang lain? Ada yang ingin tanyakan lagi nggak? Ada yang ingin bertanya atau berpendapat? Sultan Rois, gimana Sultan Rois? Mungkin ingin bertanya Sultan Rois? Atau Lukman mungkin? Lukman biasanya suka bertanya. Gimana Lukman? Ada yang ingin tanyakan tidak Lukman? Ini hanya sepi di mata kuliah saya saja, Pak. Oh iya Ustazah. Ini informasi sedikit boleh Ustazah? Iya, silahkan. Ya, jadi untuk PBA ini, saja PBA 4 ini dari awal semester sampai dengan sekarang bukan hanya di mata kuliah Ustazah saja, namun di mata kuliah yang lain juga terkesan sunyi Ustazah. Tawadu mungkin ya. Iya. Begitu saya. Jadi mungkin Ustazah tidak usah atau nggak usah khawatir atau heran dengan kelas ini, tapi memang kondisinya seperti ini saja dari awal kali semester, dari semester awal. Pendiam gitu ya. Jangan Ya. diam menghanyutkan. Iya begitu saja. Tidak apa-apa, padahal mah eksplor saja, mumpung masih jadi mahasiswa. Jadi rajin bertanya, rajin mengungkapkan apa yang dipahami. Gitu. Jadi kalau sudah tidak jadi mahasiswa, kurang bisa mengungkapkan ya. Artinya mungkin bisa lah dalam bentuk karya tulis misalnya kan gitu. Mungkin jadi orator bisa sih mengungkapkan juga. Cuma kalau masih jadi mahasiswa kan pembahasannya masih fokus. Misalnya sekarang mata kuliahnya metodologi pengajaran bahasa Arab. Sekarang bahasanya tentang pengajaran bunyi kan jadi lebih ini. Silakan gali informasi atau tanyakan apa yang ingin ditanyakan. Jangan menutup diri untuk memberi informasi atau mencari informasi. Mumpung masih jadi mahasiswa. Ya baik saja. Ya, bagaimana teman-teman, ada yang ingin tanyakan lagi? Dari mungkin yang Rijalnya Sultan Kois, Irsyad, bagaimana Irsyad? Biasanya Irsyad bertanya ini Irsyad. Akmal. Kan tadi udah nanya, Pak. Oh iya lupa. Ini terlalu antusias jadi lupa, maaf. Ya 2 kali juga boleh kok. 2, 3 boleh. 2, 3 kali. Yang dari Nisanya Khairul Nisa, Anissa Nur Arifah, Hilda Khairul Nisa. Wah ini triple Nisa. Ya ingin bertanya silahkan atau berpendapat.
Hakiki ada hakiki? Saya ngecek hakiki lagi. Soalnya nggak ada suaranya. Silakan. Hakiki mau menyampaikan apa gitu terkait bunyi yang hakiki pahami atau mau bertanya silakan. Ya. Oke, ini sebenarnya dalam indikator di RPS itu untuk makalah kali ini itu sebenarnya harusnya dibahas. Itu terkait aksentuasi. Nah, aksentuasi itu meliputi tekanan suara atau nabr ya, nabr. Dan tanghim, intonasi. Tanghim. Pernah dengar kata tanghim ya? Ya. Jadi kita bahas satu persatu dulu sebelum sampai ke tanghim. Tekanan atau nabr itu adalah aktivitas seluruh organ bunyi atau speech organ ya, pada saat yang bersamaan. Ini biasanya dipelajari di ilmu aswat nanti. Yang biasanya ketika seseorang bertutur, baik itu bahasa apapun ya, tapi karena di sini kita sedang berbicara tentang bunyi bahasa Arab, jadi biasanya ketika seorang bertutur bahasa Arab, cenderung memberikan tekanan pada bagian tertentu dari kosakata yang diucapkannya. Tujuannya apa? Untuk memperjelas bagian-bagian tersebut di telinga pendengar. Misalnya begini. Kita baca Al-Quran saja, misalnya begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan gitu. Ain. An-nya saja di sana ada nabr itu, ada tekanan. Atau iyyaka, selain memang ada tasydid ya. Jadi tekanan-tekanan tersebut untuk memperjelas didengar kan. Ya. Tapi ini bisa juga pada intonasi atau tanghim ya. Artinya nada suara yang berubah-ubah menurut tinggi rendahnya. Misalnya kita mengucapkan salam, sebenarnya mah tidak terkait lebih ke hanya jadi kurang berasa karakter bahasa Arabnya saja. Jadi hanya kalau kemaknanya tidak terlalu banyak berubah ya. Misalnya begini. Apa ya? Seperti kalau kalian mengucapkan syukron gitu. Ini nabr dulu boleh ya. Syukron. Ya, penekanannya di sana pada huruf kaf. Syukron. Ya. Bisa dikatakan intonasi juga. Artinya naik turunnya, tinggi rendahnya suara. Syukron. Itu kan seperti orang Arab ya. Tapi kalau kebanyakan bilangnya syukran. Sebenarnya tidak merubah makna. Cuma jadi karakteristik bahasa Arabnya, karakter bahasa Arabnya jadi nggak berasa gitu. Afwan. Itu kan afwan. Syukran. Afwan. Syukran. Afwan. Ya, begitu. Jadi lebih kepada intonasi itu lebih kepada kejelasan, selain kejelasan juga menjadi karakter bahasa itu. Seperti ucapkan salam sekalipun ya. Assalamualaikum. Kalau orang Arabnya kan intonasinya kurang lebih seperti itu ya, walaupun mungkin saya kurang Arab ya.
Assalamualaikum. Dengan Assalamualaikum. Kan gitu kebanyakan. Assalamualaikum. Kumnya yang panjang. Jadi kan nggak berasa itu adalah bahasa Arab. Ya, karakternya kurang. Itu ya. Siapa? Hakiki. Kecuali syukuran afwan. Nah, gitu. Makanya perlu dilatih ya supaya karakter Arabnya itu kerasa gitu. Begitu juga kecuali kalau intonasinya tepat kan gitu. Kalau intonasinya tepat, kemudian makhorijul hurufnya juga tepat, panjang pendeknya tepat, insya Allah dipahami. Ya. Artinya bahasa yang digunakan itu fusha dan tepat, naber dan tanwinnya. Ya. Lagi. Ya, saja. Syukron saya. Syukron. Afwan. Berarti ini saja. Kalau betul kata Ki, jika kalau di Arab itu contoh orang Indonesia ke sana namun belum begitu paham intonasi nadanya seperti pengucapan syukron yang kafnya mungkin naik gitu ya. Tapi bilangnya syukron gitu. Berarti tadi saja bilang itu masih bisa dimaklumi ya saja. Bisa, coba jangan dibudayakan. Oh, iya. Karena nanti dikiranya ngomong apa kan. Seperti halnya apa tuh kayak dalam bahasa Cina itu. Saya pernah baca itu mengucapkan kata fan atau apa gitu. Kalau intonasinya berbeda, itu dipahami berbeda katanya, tapi saya tidak tahu bahasa Cina jadinya tidak begitu. Iya. Mau nanya saja. Ya sebentar. Kecuali kalau misalnya panjang pendeknya terkait kaidah seperti apa ya? Ini terkait kaidah sigoh ya, sigoh kalimat dalam sorof itu kemudian dibacakan atau diucapkan salah ya bisa bermakna salah juga kan gitu ya. Jadi ya tergantung kata apa yang diucapkan, apakah sesuai kaidah atau tidak, apakah hanya sekedar dialek saja, aksentuasi saja dari penutur yang menuturkan bahasa itu. Yang jelas mah kalau misalnya kita ingin menuturkan sebuah bahasa, khususnya misalnya bahasa Arab, ya harus persis seperti orang Arab menuturkan gitu, supaya dipahami oleh penutur aslinya ataupun lawan bicaranya yang paham bahasa Arab. Diupayakan seperti itu. Oke, siapa Ustaz? Silakan. Ya kan di Arab kan ada bahasa Amiyah sama Fusa ya sudah. Nah itu yang Amiyah itu dia nggak tahu bahasa Fusa itu gimana saya? Padahal kan sama-sama bahasanya itu Arab-Arab juga saya. Ya, seperti halnya bahasa Indonesia. Di Indonesia dengan berbagai suku, ya, berbagai suku, bahasa. Ada tidak yang tidak paham bahasa Indonesia? Ada. Ada, sama. Masalahnya seperti itu. Jadi, tapi paling tidak kita sebagai pembelajar atau orang asing yang belajar bahasa Arab, kemudian ingin bisa berkomunikasi dengan bahasa internasional, salah satunya bahasa Arab, maka yang perlu dipelajari adalah bahasa Fusha pertama. Tapi kalau misalnya pengen belajar bahasa Amiyah juga ya boleh-boleh saja. Cuma kan bahasa Amiyah ini di satu daerah dengan daerah lain itu bisa kemungkinannya berbeda lahjahnya, atau mungkin ada beberapa kosakata yang tidak lazim digunakan di A misalnya, kemudian lazim digunakan di daerah B kan gitu. Seperti halnya kita
kalau kita menggunakan bahasa Indonesia di wilayah Indonesia misalnya, insya Allah dari semua daerah itu paham gitu. Walaupun mungkin ada ya orang yang generasi kapan gitu ya, zaman tahun lahir tahun berapa, atau mungkin dia jauh dari perkotaan, pedalaman, atau mungkin di hidupnya di hutan, di sendirian atau gimana, akhirnya tidak sampai komunikasi berbahasa Indonesia sehingga tidak paham bahasa Indonesia. Begitu juga dengan bahasa Arab. Mungkin kan ada Arab yang tidak terpelajar ya, yang tidak menerima informasi bahasa Arab yang fusha ya. Tapi pada awalnya bahasa Arab itu kan yang menjadikan rujukan untuk ilmu nahwu itu justru bahasa Arab yang ada di desa-desa yang terpencil dari kota gitu. Kenapa? Karena bahasanya masih asli, masih belum tercampur dengan bahasa-bahasa yang lain. Yang sekarang kan bahasa Arab itu sudah menyebar kemana-mana ya. Jadinya ya sudah terkontaminasi. Banyak yang sudah menjadi bahasa serapan, kan diambil dari bahasa, misalnya dia ambil dari bahasa apa, dijadikan sebagai bahasa Arab. Terutama untuk yang ini ya, istilah-istilah teknologi yang dulu belum ada kan gitu. Sekarang digunakan. Itu ya. Bagaimana Lukman? Baik saya. Ya, bagaimana yang lain? Kawan-kawan, ada ini yang ditanyakan lagi. Anissa Nur Arifah ingin bertanya. Mia, Nurul, Kois, atau siapa yang ingin bertanya lagi mengenai bunyi, seputar bunyi ya diutamakan. Kalau misalnya tidak ada yang mau bertanya, saya mau menambahkan sesuai indikator yang di itu ya, RPS ya. Bisa nanti dijadikan sebagai tambahan untuk pemakalah ya. Sudah saya tulis sih ininya apa, beberapa catatan untuk perbaikan makalahnya. Mengapa sih perlu ada perbaikan, perlu ada cek plagiasi gitu ya? Biasanya enggak gitu. Ini supaya dibiasakan hal-hal yang baik, insya Allah akan menghasilkan yang lebih baik ya. Oke, di antara pembahasan dalam indikator di RPS itu kan ada ragam tubian. Apa sih gitu? Pemakalah kelompok 2 ini membaca RPS tidak ketika mau menyusun makalah? Sofi? Alfat? Iya, saya. Ya, waktu mau menyusun makalah dilihat tidak indikatornya? Halo? Iya, belum Ustazah, lupa. Kok lupa? Kalau enggak saya lupa, kalau saya mungkin Sofi dan itu Jihan melihat, cuman saya lupa Aku Ustazah nggak buka RPS-nya. Iya, sebenarnya mah nggak apa-apa gitu. Artinya bisa kalian berinisiatif lain gitu. Tapi ya kalau misalnya sampai tidak membuka RPS ya udah dibuang aja RPS-nya. Paling tidak ini apa, RPS itu sebagai panduan. Tapi kalau misalnya mau berinisiatif yang lain boleh-boleh saja sih ya. Boleh saja. Cuma di sini saya akan membahasnya antara lain di dalam RPS itu untuk pembahasan terkait bunyi itu ada ragam tubian. Apa sih ragam tubian? Pernah dengar tidak? Belum. Belum ya. Oke. Bisa dicari di internet kali ya. Apa sih tubian itu? Defini apa artinya? Gitu.
Di KBBI ada tidak? Oke, tubian itu sebenarnya seperti kata apa ya? Bertubi-tubi gitu. Jadi intinya tubian di sini adalah pengulangan. Jadi ada ragam pengulangan juga ternyata dalam bahasa Arab. Atau istilahnya adalah tikror, dari karroro yukarriru. Apa? Karroro yukarriru takrir ya. Takrir. Ya, jadi tikror itu dari kata karro ya, yang berarti kembali, mengulang atau menyambung. Jadi arti kata tikror itu mengulangi suatu hal atau perbuatan tertentu. Jadi menurut istilah, tikror itu adalah mengulangi satu kata atau kalimat yang sama beberapa kali untuk beberapa alasan. Pertama, misalnya untuk penegasan, kemudian memberikan peringatan atau menggambarkan bahwa sesuatu itu berarti. Nah, para ulama bahasa itu membagi tikror itu pada dua macam. Itu tikror yang pola pengulangannya terdapat pada ejaan dan makna kata sekaligus. Seperti misalnya, kan kalau bahasa Indonesia misalnya nyuruh orang untuk segera itu kan cepat. Bahasa Arabnya kan asri atau surah. Jadi ingat kalau di pondok itu dulu kalau kita berlambat itu suka berangkat pagi menuju kelas itu suka digebrak-gebrak sama kisbu talim di pojok-pojok itu, di pojok-pojok jalan. Surah. Oh, kita itu nggak seperti berjalan, udah setengah berlari aja. Setengah berlari. Karena tidak ada jalan santai, itu tidak ada. Semuanya harus cepat. Itu pengulangan ejaan ya, dan makna sekaligus. Tapi ada juga yang pengulangannya itu makna saja. Artinya ejaan katanya tidak sama. Misalnya ati'ani wala tu'tini gitu. Taati dan jangan kau langgar aku kan gitu. Itu adalah ragam tubian dalam bahasa Arab. Kemudian ada lagi pembahasan tentang dalam RTS itu tadi sudah ya aksentuasi yaitu naber dan tanwin. Alhamdulillah tadi ada yang menanyakan ya, padahal itu ya pembahasan dalam makalah ini. Nah, kemudian tentang ini varian bunyi kan, perbedaan fonemis dalam bahasa Arab. Tadi kan dibahas juga oleh pemakalah bahwa ada fonetik dan ada fonemik ya, bagian dari ilmu bunyi itu. Fonetik tadi ilmu yang pelajari bunyi tanpa memperhatikan makna ya. Kalau fonemik sebaliknya ilmu yang mempelajari bunyi yang berfungsi untuk membedakan makna. Tadi contohnya apa? Tali dengan tari gitu ya. Cuma saya tidak dicontohkan ke dalam bahasa Arabnya seperti apa. Untuk bahasa Arabnya misalnya bagaimana? Itu terkait juga dengan di RPS itu ada apa? Pasangan minimal. Pasangan minimal dalam bahasa Arab maksudnya apa? Pasangan minimal di sini maksudnya adalah seperangkat kata yang sama namun memiliki satu konsonan yang berbeda. Tadi berarti seperti dalam pembahasan fonemiknya ya. Cuma tadi yang dicontohkan baru berbahasa Indonesia, tali dan tari. Bisa dalam bahasa Arab juga ada seperti itu. Seperti kata dalla. Dalla itu maknanya apa? Halo? Dalla. Ya dulu. Dalilan. Apa?
Ada kamus bisa dibuka? Menunjukkan. Iya. Nah, ada pasangan minimal dalam bahasa Arab itu, contohnya itu dalla dan kata talla. Dalla, talla. Katanya sama, perangkatnya sama gitu. Tapi memiliki satu konsonan yang berbeda. Yang satu pakai dal, yang satu pakai ta. Maknanya berbeda jadi. Dalla menunjukkan, talla artinya bukit. Nah, ya. Atau juga bada dengan bata. Bada artinya binasa, bata artinya bermalam atau begadang. Kemudian ada lagi khotoma. Khotoma dengan khotama. Beda to dengan tak. Itu termasuk pasangan minimal atau bisa juga varian bunyi ya, fonemisnya. Khotoma bermakna menghancurkan, khotama menyempurnakan, menyelesaikan. Atau juga kata kolama, kolamun, dengan kalamun beda. Kolamun, pulpen. Kalamun, bisa. Cacat. Iya, beda kan? Beda. Nah, ini tadi jawab nambahin yang tadi yang intonasi. Kalau misalnya kalamun dengan kalamun, beda intonasi ya, karena beda dipanjangkan, lamnya jadi beda makna juga. Ya, sudah? Ya, tambahannya. Ada aksentuasi sudah dibahas ya. Oh iya, problematika pelafalan bunyi-bunyi bahasa Arab. Nah, kira-kira apa saja yang teman-teman temukan terkait pelafalan bunyi ini, bunyi bahasa Arab ya? Kira-kira apa? Biasanya gitu. Atau kasusnya seperti apa? Ada yang pernah menemukan? Dari segi pengucapannya maksudnya. Terserah, yang jelas mah terkait bunyi gitu. Kira-kira problem yang kadang-kala ditemukan itu apa? Bunyi bahasa Arab ya. Bisa jadi dari kurang tepatnya makhorijul huruf kan gitu ya. Seperti kata ar-rahim dalam kata bismillah, dalam kalimat bismillah dengan ar-rahim. Itu kan beda. Jadi kadang-kadang orang yang mungkin beliau belum tahu tentang makhorijul huruf yang tepat sehingga tidak tahu kalau maknanya bisa berubah. Kadang Bismillahirrahmanirrahim kan gitu kan ada ya suka terdengar begitu. Padahal salah kan gitu. Karena Ar-Rahim itu artinya kan Maha Penyayang. Kalau Ar-Rahim pakai kha itu menjadi artinya suara yang merdu kan gitu ya. Bahkan karena pengaruh dari bahasa ibu juga mungkin dari faktor kebiasaan. Kadang-kadang kita temukan tapi mungkin tidak terlalu mengubah nama, tidak mengubah makna ya, interferensi seperti ini. Artinya ada pengaruh bahasa ibu atau bahasa sebelumnya kepada bahasa Arab. Seperti yang mengucapkan alhamdulillah jadi alhamdulillah. Alamin jadi ngalamin kan gitu ya. Jamaah jadi jamangah kan gitu.
nastain jadi nastangin kan. Mungkin karena kebiasaan juga memang faktor bahasa yang sudah digunakannya dari kecil kan gitu ya. Itu namanya interferensi. Interferensi juga bisa jadi itu loh bahan kajian skripsi. Banyak ada beberapa yang membahas tentang interferensi bahasa ibu kepada bahasa Arab. Misalnya membahas tentang apanya. Oke. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya kira cukup ya. Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Ada waktu. Bagaimana teman-teman, ada yang ditanyakan atau disudahi saja? Ya mungkin dirasa cukup saya. Sudah tidak ada yang respon. Oh ya, saya tutup dulu ya saya presentasinya. Nanti saya kembalikan ke saya. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza wallahu yar'ana wa yafaduna walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustazah. Oke. Terima kasih banyak kepada teman-teman untuk pertemuan ketiga ini. Terima kasih banyak juga untuk makalah ya. Silakan nanti diperbaiki makalahnya atau perlu ditambahkan. Nanti saya kirim kembali ya catatannya ke makalah tersebut. Untuk pertemuan pekan depan dipersiapkan juga tugas selanjutnya. Indikator yang ada di RPS silakan digunakan, tidak juga ya tidak apa-apa, yang penting benar ya ininya itu apa tujuan dari materi yang akan dibahas itu benar gitu. Dan referensinya jelas. Referensinya jangan dari link ya, dari link, tapi dari buku atau dari artikel jurnal yang jelas nama, tahun, penerbit, juga kalau bisa ada halaman. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di itu ya, sudah di SS ya. Sudah. Sudah diisi daftar hadirnya ya, 3CR. Ya, Jadi diisi semua. Ya, terima kasih. Permisi ya.